Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Injil hari ini menceritakan kepada kita misteri besar inkarnasi. Mengapa Tuhan memilih untuk menjadi salah satu dari kita? Dalam garis keturunannya, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang setia dan ada yang lemah, ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Mengapa Tuhan memilih untuk mengambil apa yang lebih rendah dan menjadikannya miliknya? Mengapa Tuhan memurnikan, memulihkan, meninggikan, dan menyembuhkan kita? Siapakah kita dan apa yang kita tawarkan kepadanya? Mengapa Tuhan mengikutsertakan garis keturunan kita, sejarah pribadi kita yang baik dan buruk, dan membentuknya menjadi sejarah keselamatan untuk diri kita sendiri dan orang lain? Mengapa Tuhan melakukan ini terus-menerus? Tuhan telah berfirman dan akan selalu berkata, "Apalagi yang bisa aku lakukan untuk umatku?" Saudara dan saudari terkasih, berbahagialah engkau dan berbahagialah buah rahimmu. Yoakim dan Anna, orang tua Maria, berada dalam pernikahan yang mandul. Tradisi mengatakan bahwa Yoakim dicemooh oleh seseorang ketika mempersembahkan persembahannya karena Tuhan telah meninggalkannya tanpa keturunan. Merasa sangat tersinggung dan putus asa, Yoakim mengikuti kawanan dombanya ke hutan belantara dan tidak kembali ke istrinya untuk waktu yang lama. Di padang pasir, konon dia diberitahu oleh penampakan ilahi bahwa seorang anak akan dilahirkannya untuknya. Ketika Yoakim kembali ke istrinya di Betesda, istrinya kemudian hamil dan melahirkan Maria yang lahir tanpa dosa. Tuhan mengambil apa yang tidak berguna dan menciptakan karya agungnya yang dikandung tanpa noda. Sungguh, Tuhan meninggikan yang hina. Saudara-saudari, setelah diberitahu oleh orang tuanya tentang keadaan khusus kelahirannya, Maria tumbuh dewasa dan menyimpan hal-hal tersebut di dalam hatinya.
saudara-saudari dapat dimengerti bahwa gadis saleh Maria ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan mungkin di tahun-tahun awalnya mengambil sumpah kesetiaan. Dedikasinya yang sederhana dan total kepada Tuhan memang menjadikannya putri yang sangat disayangi. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuknya. Tuhan meminta Maria untuk melahirkan putranya. Sekali lagi, Tuhan mengambil apa yang ditawarkan secara cuma-cuma kepadanya dan membentuknya menjadi apa yang diinginkannya. Tuhan mengambil apa yang baik dan indah dan membuat Maria sangat baik untuk keselamatan banyak orang. Tuhan dengan rendah hati memasukkan dirinya ke dalam garis keturunan manusia yang penuh kelemahan. Semoga kita semua meneladani Bunda Maria yang memiliki sikap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa